Masih di Jawa Timur, aksi pembunuhan menggegerkan warga dusun Kerajaan Desa Jambangan, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang pada Rabu 5 Januari 2022 kemarin. Kala itu pelaku bernama Hudi Cahyono dipergoki warga dengan membacok ayahnya sendiri bernama Suradi di rumahnya. Ponimi yang merupakan kakak kandung pelaku juga menjadi korban sabetan senjata tajam adiknya tersebut. Informasi lebih lengkapnya dan bagaimana kasus ini akan dilaporkan oleh rekan jurnalis Surya Malang, ada Erwin Wijaksono di sana. Halo rekan Erwin. Halo rekan Dea. Rekan Erwin, dari informasi yang kami dapatkan bahwa pelaku ini yang melakukan penganiayaan ini mengalami gangguan kejiwaan. Apakah benar? Ya, baru saja kami mendapatkan informasi bahwasannya diduga kuat pelaku mengalami gangguan kejiwaan atau depresi seperti itu. Informasi tersebut didapatkan dari Kasat Reskrim Polres Malang, AKP Doni Christian Baralangi. Berdasarkan informasi yang disampaikan Doni, pelaku saat ini sudah ditempatkan ataupun diantar menuju Rumah Sakit Jiwa Lawang untuk mendapatkan observasi untuk memastikan apakah pelaku tersebut memiliki kelainan jiwa atau tidak. Namun baru saja kami mendapatkan informasi bahwasanya juga pelaku sudah tidak di rumah sakit jiwa, namun sudah ditempatkan di ruang tahanan Polres Malang, dan kemudian hasil pemeriksaan dari tes kejiwaan pelaku nantinya akan diketahui pada sepekan mendatang, begitu rekan dia. Lalu bagaimana saat ini polisi menangani kasus tersebut? Ya, polisi sampai saat ini masih menunggu hasil dari identifikasi untuk mengetahui kondisi kejiwaan dari pelaku sendiri. Nah, nantinya jika pada saat hasil tersebut sudah ada hasil, sudah ada mengerucut bahwasanya ada ketetapan tentang kondisi jiwa yang bersangkutan, maka polisi akan segera melakukan proses hukum terhadap pelaku tersebut. Namun dengan adanya dugaan-dugaan mengenai adanya depresi ataupun kejiwaan yang diidap oleh pelaku tidak menggugurkan proses hukum dari peristiwa nahas tersebut. Saat ini polisi sudah menahan ataupun menahan dari yang bersangkutan agar lebih aman dan kemudian tidak membahayakan orang lain, begitu rekan Dea. Ya, lalu bisa Anda informasikan bagaimana keadaan dari korban ini? Apakah memang hanya ayah dan kakak dari pelaku yang menjadi korban ataukah ada korban lain, Erwin? Ya, sampai saat ini berdasarkan informasi yang kami dapat, terdapat 2 korban yang menjadi korban dari tebasan senjata tajam yang dilakukan oleh pelaku. Kedua orang ini adalah, pertama adalah Suradi yang merupakan ayah dari pelaku, ayah kandung dari pelaku. Namun sayangnya Suradi meninggal dunia di tempat langsung karena mendapat beberapa tebasan yang cukup serius di bagian leher dan beberapa bagian di punggungnya. Dan korban kedua adalah bernama Ponimi yang merupakan kakak kandung dari pelaku. Ponimi saat ini kami mendapatkan informasi bahwa Ponimi sudah dibawa ke rumahnya untuk melakukan pemulihan di rumah. Namun kondisinya cukup parah karena bagian tangan kanannya mengalami luka-luka tebasan dari pelaku. Sehingga Ponimi harus mendapatkan perawatan intensif juga untuk pemulihan. Begitu rekan Dea. Baik, Tribuners, untuk lebih lengkapnya telah didapatkan keterangan dari Kasat Reskrim Polres Malang, AKP Doni Christian Baralangi. Berikut liputan lengkapnya. Dalam artian asesmen terhadap pelaku yang diduga kuat mengalami gangguan kejiwaan, sampai dengan saat ini masih kami menunggu hasil dan masih dalam proses oleh tim psikiater dari RSJ Lawang. Selanjutnya dari hasil tersebut nanti akan kami gelarkan dengan tim medis. Kami masih menunggu hasilnya dari dokter dan tim medis dan psikiater. Kemudian untuk penanganan terhadap korban yang mengalami luka berat saat ini sudah berangsur pulih, dan informasi yang kami dapatkan di lapangan bahwa korban kakak kandung dari pelaku ini sudah balik ke rumahnya untuk menjalani perawatan di rumah, dan semua kondisi tubuhnya sudah
mulai pulih dari luka sabetan di jarinya. Untuk saat ini korban sendiri belum bisa kita mintai keterangan yang mengalami luka berat tersebut. Kami masih menunggu kondisi yang bersangkutan sampai betul-betul layak untuk kami ambil keterangan, di mana kondisi korban juga saat ini indikasinya kita harus libatkan tim dari ahli bahasa karena yang bersangkutan tidak bisa berkomunikasi, dalam artian ada sedikit gangguan dalam hal komunikasi. Kita jeda lagi sejenak, Tribuners, tetaplah di Live Update.